Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, dosen, pembina menyampaikan izin memperkenalkan diri, taruh nama dia Brian Alif Muzani, Antirilode, STB 4619, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Mohon izin Ibu, izin saya akan menjelaskan dan mempraktikkan cara menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya akan memberitahukan atau menjelaskan apakah aplikasi SPSS itu. Aplikasi SPSS atau Statistical Program for Social Science merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. SPSS dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, grafik, diagram dari berbagai distributif, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. SPSS juga merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Itulah penjelasan singkat dari aplikasi SPSS. Untuk cara penggunaannya langsung saja saya akan mencoba share screen. Nah, pada aplikasi SPSS ini terdapat ada dua jenis sheet. Yang pertama ada sheet data view dan variable view. Untuk yang pertama kita mengisi variable view. Di sini saya akan memasukkan data jumlah salah satu UPT di Lapas kelas 2A Kendari, di mana tiap blok itu untuk menganalisis data WBP-nya sendiri. Di mana di sini kita masukkan di sini blok atau kamar. Yang kedua di sini kasusnya yaitu ada narkotika, ada asusila, ada tipikor, dan yang terakhir di sini ada pidum atau pidana umum. Selanjutnya untuk type-nya di sini untuk blok di sini kita ganti menggunakan string. Kenapa di sini menggunakan string agar yang lain narkotika numerik, asusila numerik, tipikor numerik, dan pidum atau pidana umum numerik. Untuk desimalnya di sini saya buat menjadi 0. Dan untuk labelnya sendiri di sini blok atau kamar WBP. Nah, untuk narkotika di sini kasus narkotika. Selanjutnya ada kasus susila. Selanjutnya sini kasus tipikor. Dan yang terakhir di sini kasus pidum atau pidana umum. Kenapa saya memasukkan seperti ini? Di label ini kita memasukkan maksud dari jumlah seberapa banyak tiap blok itu kasus narkotika, asusila, tipikor, dan kasus pidana umum. Untuk values-nya di sini non, missing-nya non, kolom 8, like-nya untuk yang blok sini left, dan yang lainnya right. Untuk measure-nya di sini narkotika kita buat scale seperti ini agar bisa kita dapat mencari tahu atau menganalisis datanya. Nah, setelah seperti ini saya akan memasukkan totalnya untuk menghitung berapa banyak tiap blok atau kamar WBP yang terjaring dalam kasus-kasus tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menganalisis totalnya, yaitu kita ke bagian transform, kemudian compute variable. Kemudian di sini kita masukkan namanya target variable itu total. Selanjutnya di sini ada type label, di sini kita masukkan total kasus.
seperti ini. Langsung continue. Nah, di sini kita masukkan kasus narkotika agar bisa dijumlahkan, masukkan ke dalam, terus ditambahkan lagi dengan kasus asusila, masukkan ke dalam, tambah lagi kasus tipikor atau tindak pidana korupsi, lalu kita tambahkan yang terakhir kasus pidum atau pidana umum. Seperti ini, jika sudah dimasukkan, langsung aja pencet OK. Nah, di sini sudah terbuat kolom untuk total. Untuk desimalnya di sini kita buat 0. Dan di sini kita buat scale. Nah, jika sudah seperti ini, langkah yang harus kita lakukan adalah untuk memasukkan jumlah penghuni atau napinya dalam UPT tersebut. Di sini kita langsung aja ke menu data view. Nah, di sini sudah terdapat ada beberapa kolom untuk kita mengisi, yaitu ada blok atau kamar penghuni WBP, ada kasusnya narkotika, asusila, tipikor, pidana umum, dan total dari keseluruhan dari kasus tersebut. Untuk yang pertama di sini saya akan memasukkan blok di mana pada UPT saya tersebut Lapas kelas 2 Kendari ada nama bloknya yaitu Moramo. Nah, yang kedua di sini ada nama blok Labengki. Di sini ada nama blok Udonggala. Dan terakhir di sini Bokori. Yang kelima ada blok Taibah. Nah, untuk blok Moramo tersebut dari data yang saya miliki eh, untuk kasus narkotikanya yaitu sebanyak 90 orang. Asusilanya di sini ada 60 orang. Tipikornya 2, pidana umumnya 50. Dan untuk pada blok Labengki ini untuk kasus narkotikanya 62. Asusilanya di sini ada 78. Tipikornya 1. Dan pidana umumnya sebanyak 89. Untuk blok Pudonggala tersebut, dari data yang saya miliki, kasus narkotikanya sebanyak 120. Asusilanya 35. Tipikornya 2. Dan pidana umumnya 26. Nah, untuk blok Bokori, kasus tipikornya atau narkotikanya, mohon maaf, narkotikanya ada sebanyak 78 orang. Asusilanya 45. Tipikornya 3. Dan pidana umumnya 43. Yang terakhir blok Taipa yaitu kasus narkotikanya sebanyak 71, asusilanya 66, pikornya 1, dan yang terakhir pidana umumnya 95. Nah, jika kita sudah masukkan data seperti ini, bagaimana untuk kita mencari tahu total dari WBP dari setiap bloknya? Yang pertama untuk mencari totalnya yaitu kita ke bagian transform, compute variable. Di sini sudah dimasukkan dari beberapa kasus narkotika, asusila, tipikor, dan pidana umum. Langsung kita pencet OK. Change. Nah, telah muncullah di sini beberapa jumlah dari penghuni dari setiap blok di sini. Di mana untuk blok Moramo, total BBP-nya 202 orang dari keseluruhan kasus, Labengki 230 orang, Pudong dari 213 BBP, Bokori 169 BBP, dan blok Taipa sebanyak 233 BBP dari 4 macam kasus tersebut. Selanjutnya saya akan menganalisis atau ingin mencari tahu frekuensi terbanyaknya dari tiap blok tersebut. Langsung saja kita ke menu deskriptif, statis.
frekuensi. Lalu di sini kita masukkan kasus narkotika. Kedua di sini kasus asusila untuk mencari tahu berapa banyak kasus tipikor, pidana umum. Dan di sini kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata dari setiap blok. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya yaitu kita pencet min, minimum, maksimum, dan standard deviation. Kalau sudah kita pencet continue, pencet OK. Nah, di sini telah terlihat dari beberapa kasus yang ada, di mana untuk static frekuensi tabelnya seperti ini, narkotika, kasus asusila, kasus tipikor, dan kasus pidana umum. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mencari grafiknya atau menghitung grafik dari 5 blok atau kamar penghuni dari WBP di UPT tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu di sini kita pencet graphics, legacy dialog, ke histogram. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis grafiknya, yaitu di sini kita pencet grafik, legasi dialog, lalu yang terakhir di sini histogram untuk kita mengetahui diagramnya. Di sini masukkan total kasus dari keseluruhan dari blok atau kamar penghuni, pencet OK. Dan di sini ya sudah muncul grafiknya di sini seperti ini ya teman-teman. Izin Ibu di sini untuk grafiknya seperti ini, frekuensinya dari total kasusnya ini. Demikian hasil dari pemaparan saya terkait penggunaan aplikasi IBM SPSS di mana aplikasi ini berguna untuk memudahkan pengguna untuk menganalisis dari berbagai data yang kita punya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.